siapa di sini yang mau berangkat ke Jepang tapi nggak ada modal dan kalian bingung harus mulai dari mana? Jadi di sini aku bakal ngasih tahu beberapa referensi buku yang bisa kalian pakai untuk belajar bahasa Jepang di rumah sendiri. Apalagi buat teman-teman yang masih sambil kerja tapi harus ngejar belajar, aku sih bisa rekomendasiin beberapa buku yang emang adik aku pakai untuk belajar sendiri di rumah. Nah, di sini tuh sebenarnya banyak ya bukunya, tapi di sini aku bakal ngasih tahu ada 3 buku. Yang pertama kalian pasti udah gak asing banget sama Mina no Nihongo. Nah, sebenarnya ini tuh bukannya bajakan ya, karena kan kita emang gak punya duit buat beli yang ori. Jadi kita nyari di Shopee yang emang bajakan aja karena harganya jauh lebih murah. Tapi untuk isinya sebenarnya masih sama aja ya. Untuk Mina no Nihongo ini sebenarnya tuh ada dua, ada yang edisi 1 sama edisi 2. Nah, ini ada aku cuman beli yang ini doang, nggak tahu sih pokoknya yang kayak gini lah ya. Bukunya bisa kalian cek, Mina no Nihongo. Nah, di situ tuh ada edisi 1 sama edisi 2, cuman dia punyanya yang ini. Nah, untuk tulisannya karena mungkin dia itu bajakan ya, emang agak kecil sebenarnya. Tuh. Tapi lumayan bisa dibaca sih ya. Tuh. Kayak di sini ada Oki mas bangun, terus ada Nemas tidur. Nah, kayak gitu sih sebenarnya. Terus juga di sini ada untuk kanjinya juga. Terus ada langsung translatannya. Jadi kalian bisa langsung dibaca-baca aja sama langsung di apa namanya? Langsung dipraktekin gitu. Nah, terus juga di sini ada kata-kata referensi dan informasi kayak misalkan kalian di Toserba tuh apa aja sih gitu ya, gitulah ya. Tuh kan ada yang ini juga, ini yang di edisi 2 Mina no Nihongo 1 edisi 2 itu dia sampai bab 25 ya teman-teman, sampai bab 25. Kalau yang edisi 2 Mina no Nihongo 2 tuh ini sampai bab 48 49, mana ini, sampai bab 50. Jadi yang Nihongo 1, Nihongo 2 ini dari bab 1 sampai bab 50. Ini sebenarnya udah lumayan lengkap ya buat ngejar JFT basic tuh kalau kata adik aku. Cuman ya begitu, kalau misalnya kalian masih kayak kurang seneng sama tulisan yang kecil, kalian bisa beli yang orinya. Cuman ini karena adik aku beli yang kayak gini, yang bajakan, jadi tulisannya memang pada kecil, tapi dia tuh udah ada terjemahan sama keterangan tata bahasa juga versi Indonesia. Nah, kalau yang ori itu dia ada 2 buku, jadi yang satu tuh kayak bener-bener full tulisan Jepang dan terjemahannya tuh ada di buku yang beda lagi kayak gitu. Nah, terus yang kedua di sini ada Nihongo, yang kayak gini lah ya tuh bukunya, kalian bisa cari juga di Shopee. Tapi dia tuh English translation ya, jadi nggak ada Indonesianya. Nah, untuk yang ini lebih ke banyak soal-soal sih, kayak gini tuh, bener kayak gini ya teman-teman, kalian bisa cobain aja tuh. Bla 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 noko de apa ini, aku belum bisa baca semuanya sih kayak gitu ya. Tapi di sini juga cukup ini sih, cukup apa namanya, cukup lengkap menurutku. Dan lagi-lagi ini bukunya bajakan ya, sebenarnya bukan nggak mau beli yang ori, cuman kan karena keterbatasan biaya juga ya teman-teman. Atau enggak kalian juga bisa pakai buku yang lain, nanti aku bakal tulisin linknya di deskripsi. Cuman sebenarnya untuk referensi yang kalian mau ngulik, yang benar-benar ngulik, cukup pakai Mina no Nihongo aja sih menurut aku. Sisanya kalau misalkan kalian ada yang nggak paham, bisa cari di referensi yang lain. Jadi sebenarnya untuk belajar bahasa Jepang tuh versi aku mending kayak kalian itu apa namanya, di fokuskan ke satu buku aja, sisanya kalau misalnya ada yang kalian gak ngerti baru cari referensi yang lain, karena kalau terlalu banyak buku juga kalian bakal pusing gitu. Satu buku aja belum beres apalagi ini banyak buku gitu kan, jadinya better
satu-satu aja gitu kan. Dan ini yang paling recommended karena emang banyak juga orang yang pakai. Terus ada juga yang biasa pakai Irodori, itu tuh juga ada juga. Tapi kalau misalkan Irodori sih lebih ke banyak PDF gitu ya. Nah kalau yang ada bukti fisiknya nggak mau ngeprint, nah ini kalian bisa pakai Minano Nihongo. Bebas ya kalian, kalau emang budgetingnya kurang kayak aku, kalian bisa banget pakai yang bajakan. Tapi kalau misalkan kalian yang budgetingnya lumayan, bisa yang ori aja gitu ya. Mungkin kayak gitu aja buat teman-teman yang lagi proses ke Jepang non LPK belajar sendiri. Semoga sukses, dimudahkan, dilancarkan, amin. Bye bye.